Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arem Pratama Rudiana. Saya adalah mahasiswa dari Untirta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dan salam seni dan budaya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang buku pengayaan non-fiksi. Sebelumnya, kalian pada tahu belum apa itu buku pengayaan non-fiksi? Yuk kita cari tahu apa itu buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran. Tapi selain sebagai penunjang buku teks, buku pengayaan juga memiliki fungsi lain teman-teman, yakni menumbuhkan keterampilan dan menambah ilmu pengetahuan. Harapannya, dengan adanya buku teks, peserta didik dapat meningkatkan dan mengembangkan kepribadiannya. Di samping itu, buku pengayaan juga dapat meningkatkan jiwa solidaritas, kepekaan sosial, dan menumbuhkan sikap demokratis. Selanjutnya, apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Dan non-fiksi ini bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, hal tersebut berarti bahwa semua yang terkandung di dalam buku non-fiksi adalah nyata atau pengalaman si penulis. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan nih teman-teman, bahwa buku pengayaan non-fiksi itu adalah buku penunjang yang bersifat faktual. Buku non-fiksi ini mempunyai berbagai jenis teman-teman. Yang pertama ada buku biografi. Buku biografi ini berisi riwayat hidup. Jadi si penulis menuliskan riwayat hidup seseorang, teman-teman. Seperti contoh yang ada di nomor 1 tersebut. Terus yang kedua ada buku pendamping. Buku pendamping ini berfungsi mendampingi untuk buku utama. Contohnya seperti buku pengayaan untuk anak sekolah, teman-teman. Lanjut, yang ketiga ada buku literatur. Nah, biasanya buku literatur ini buku yang difungsikan sebagai rujukan kajian keilmuan dan agar tetap terjaga fakta-faktanya, teman-teman. Serta yang terakhir ada buku motivasi. Nah, buku ini berisi kajian psikologis untuk membantu membangkitkan gairah atau semangat pembacanya agar dapat menikmati atau meniru perkataan si penulis. Nah, tadi kan kita sudah membahas jenis-jenis buku non-fiksi, teman-teman. Sekarang kita membahas ciri-ciri buku non-fiksi. Nah, ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan bahasa yang formal. Terus, yang kedua, sifat kata yang digunakan denotatif, yang mengandung makna yang sebenar-benarnya, teman-teman. Dan yang ketiga, berdasarkan fakta. Jadi sesuai dengan data yang diperoleh. Terus selanjutnya yang keempat ada
tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Tulisannya tersebut tidak melulu menggunakan bahasa yang kaku, melainkan bahasa yang dapat dipelajari secara mandiri. Dan yang terakhir, temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau juga bisa pengembangan dari temuan yang sudah ada, teman-teman. Ada butir-butir penting yang harus ada dalam buku pengayaan non-fiksi ini, teman-teman. Yang pertama ada identitas buku. Nah, identitas buku ini agar pembaca mengetahui referensi buku tersebut, teman-teman. Yang kedua, ada manfaat isi buku. Nah, buku ini harus bermanfaat bagi si pembaca. Yang selanjutnya, ada format buku. Nah, format buku ini menentukan ketertarikan pembaca pada isi buku, teman-teman. Maka, dikemas harus dengan semenarik mungkin untuk memikat pembaca. Yang ketiga ada penyajian materi. Nah, penyajian materi juga harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memenuhi standar penulisan ilmiah, bahasa pengarang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi, dan juga ilustrasi mendukung uraian, teman-teman. Yang selanjutnya, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan juga harus bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Selanjutnya, yang keenam, ada kelebihan buku. Nah, buku pengayaan ini harus mempunyai kelebihan buku, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan isinya, teman-teman. Mungkin hanya sekian penyampaian dari saya. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.